Yuk, yang satu ini. Cantik. Namanya siapa? Adik kecil, kamu salah tempat ya. Ini kan klub malam. Bukan tempat untuk cewek culun seperti kamu. Aku... Permisi, apakah di sini masih menerima penghibur? Dia bilang mau jadi penghibur loh. Kamu yakin? Ayah, buka pintunya. Ayah, aku mohon tolong selamatkan Mama. Buka pintunya. Selamat ulang tahun, sayang. Terima kasih, Ayah, Ibu. Selamat ulang tahun untuk Raw Airku. Selamat tahun baru. Pak, ini yang selama ini aku inginkan, edisi terbatas. Terima kasih ayah ibu. Aku sayang kalian. Ayah, buka pintu. Aku mohon. Buka pintu. Ayah, aku mohon pinjamkan aku uang. Aku mau obati Mama. Kalau tidak diobati sekarang, nanti terlambat. Ayah. Aku mohon pinjamkan aku 500.000. Aku pasti akan kembalikan. Pinjam uang, Luji. Lihatlah dirimu sekarang, seperti anjing kehujanan. Kalau uang dipinjamkan padamu, pakai apa kamu bayar? Ibuku menemani ayahku berjuang selama puluhan tahun. Uang keluarga Wijaya juga ada bagian ibuku. Ibumu, di mata ayahku dia hanya seorang yang mencuci dan memasak, pembantu saja. Masih mengincar harta keluarga Wijaya? Kau bermimpi. Lihat kau ketakutan, ku beritahu kamu. Ayahku bilang, dia hanya mengakui ibuku sebagai satu-satunya istri, dan hanya mengakui aku sebagai satu-satunya anak perempuan. Mengenai harta keluarga Wijaya, semuanya milikku. Mau uang? Mimpi, lebih baik langsung pergi jual diri di klub malam, itu cepat dapat uang. Ibu, Putri pasti akan menyelamatkanmu. Aku yakin. Baik. Kakak sepupu, kau mulai dari nol sampai sekarang jadi orang terkaya. Sudah saatnya mempertimbangkan masalah pribadi. Kau sampai sekarang bahkan belum pernah menyentuh tangan perempuan. Nenek sudah hampir mati gelisah. Wanita-wanita itu hanya mengincar uang dan pengaruh keluarga Xiao. Kalau aku tidak punya apa-apa, mereka tidak akan mau melirikku. Kamu mau main denganku? Mereka bilang aku pengemis kecil, jijik dengan pakaianku yang compang-camping. Kamu tidak keberatan? Apa hubungannya? Kita tetap bisa bermain dengan gembira. Kakak sepupu, kau baru pulang dari luar negeri. Ayo, adik akan membawamu ke tempat yang bagus, membuatmu santai. Teman-teman, mari kita sambut Nona Lu bergabung di bar kelinci. Ayo, ayo, ayo. Cepat masuk. Halo Tuan Xiao. Xiaofeng, kenapa kau membawaku ke tempat seperti ini? Benar-benar keterlaluan. Kah? Kamu jangan kaku begitu dong. Kak! Minum dulu biar tenang. Kak, cewek-cewek di klub malam ini satu lebih lihai dari yang lain. Pasti ada tipe yang kamu suka. Gimana kalau aku pilihkan satu untukmu? Diam kamu! Wanita di sini demi uang, apapun bisa mereka lakukan. Sungguh memuakkan. Xiaofeng, kamu berani membius aku? Kak! Ini adalah tugas penting yang nenek berikan padaku. Siapa suruh kamu sudah lebih dari 30 tahun? Hidup seperti biksu. Kalau terus begini, keluarga kita benar-benar tidak punya keturunan. Bajingan! Semuanya, kesempatan cari duit datang malam ini supaya yang bisa menaklukkan kakakku. Hadiahnya 200.000. Kalau Mama tahu aku seperti ini, pasti marah. Tapi asal bisa menyelamatkan Mama, ini bukan apa-apa. Kak, malam yang indah itu singkat. Aku duluan. Ya. Kamu! Oh, Bos Xiao, Bos Xiao. Minggir semua! Pergi semua!
Tolong Pak, Anda mau apa? Tolong aku. Apa yang Anda mau? Aku bisa berikan semuanya. Mama masih menunggu untuk diselamatkan. Aku butuh uang. Katakan, berapa yang kamu mau? Aku... Kamu melakukan ini bukannya cuma untuk uang, sebut harganya. Kondisi ibumu tidak bisa ditunda lagi, harus segera dikumpulkan biaya operasi 500.000. 500.000? Aku minta 500.000. 500.000. Kamu berani sekali meminta segitu. Menurutmu kamu pantas dapat 500.000? Uangnya bisa kuberikan padamu. Tapi, ambil uangnya dan pergi jauh-jauh. Kalau aku tahu kamu berani bicara sembarangan di luar atau mengganggu aku dengan ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Ibu, kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Kakak. Dengar-dengar yang kemarin itu Bunny Girl itu baru datang dan itu pengalaman pertamanya. 500.000. Aku minta 500.000. Mending kamu nikahi saja dia. Seorang wanita yang demi uang menjual tubuhnya sendiri sama sekali tidak pantas masuk keluarga kami. Nona Lu, kamu sudah hamil 3 bulan, tapi kondisi fisikmu agak lemah. Kondisi janinnya kurang stabil. Kedepannya harus lebih banyak istirahat. Jangan sampai kelelahan lagi. Tak disangka malam itu, aku malah mengandung anak. Terima kasih dokter, aku akan berhati-hati. Bukankah itu wanita yang sekali malam bersama sepupuku 3 bulan lalu? Kenapa dia keluar dari bagian kebidanan? Kenapa dia keluar dari bagian kebidanan? Astaga. Jangan-jangan wanita ini kena penyakit apa? Kalau menular ke sepupuku repot nanti. Dokter, tadi wanita yang baru saja keluar tadi, kena penyakit apa? Nona Lu tadi sedang hamil, sudah 3 bulan. Hamil 3 bulan? 3 bulan? Itu pasti anak sepupuku dong. Sepupuku punya anak. Ambil uang ini dan minggirlah sejauh-jauhnya. Kalau sampai aku tahu kau berani mengobrol sembarangan di luar atau memanfaatkan ini untuk menggangguku, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Karena sudah memilikimu, Mama pasti akan melindungimu. Luji, kamu segera pulang ke rumah. Rumah? Sejak kamu membawa selingkuhanmu Shumanli dan anak harammu, Luro pulang dan mengusir kami, ibu dan anak ini, keluar dari rumah pada hari itu. Tempat itu sudah bukan rumahku lagi. Apa kamu tidak peduli lagi dengan hidup matinya ibumu? Biaya pengobatan lanjutannya setelah operasi bukan jumlah yang kecil loh. Aku berjanji padamu, asalkan kamu kembali, uang ini akan aku tanggung. Mama memang sudah dioperasi, tapi biaya pengobatan lanjutannya memang masih butuh banyak uang. Ibu harus menepati janjimu. Tentu saja. Aku ini ayahmu. Masa ia mau membohongimu? Baik. Jangguo, Direktur Zhao bilang, asal kita menikahkan putri kita dengan anak lelakinya yang idiot itu, investasinya akan langsung cair. Luji bisa menikahkannya ke rumah keluarga Hartono. Sudah merupakan keberuntungannya.
Tapi Ayah, bagaimana kalau kakak tidak setuju? Tidak setuju? Bisakah dia memilih? Kalau dia tidak setuju, hari ini meski harus kukekang, aku juga akan membawanya masuk ke rumah keluarga Hartono dengan paksa. Aku ingin tahu apa maksud kalian menyuruhku pulang dan ingin melakukan apa. Zi, sudah pulang? Sudah beberapa bulan tidak bertemu. Semakin cantik. Jangan pura-pura. Hari ini kamu memanggilku pulang. Ada apa langsung katakan saja. Anak durhaka, bagaimana caramu bicara pada ibu tirimu? Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Kakak, kamu jangan marah pada ayah. Ayah memanggilmu pulang kali ini. Ada kabar baik yang ingin disampaikan. Zi, ayah telah mencarikan jodoh yang baik untukmu, putra dari grup Hartono. Setelah menikah, kamu akan menjadi nyonya muda. Nantinya, kamu akan menikmati kemewahan yang tak terbatas. Anak laki-laki bodoh dari rumah keluarga Hartono. Kak, ayah juga bermaksud baik. Kamu memanggilku pulang. Hanya untuk urusan ini. Dia juga anakmu. Kenapa tidak menyuruhnya menikah? Anak durhaka, kamu pantas dibandingkan dengan Roer. Aku beritahu kamu, perjodohan ini aku sudah setuju. Karena asalkan kamu menikah ke sana, rumah keluarga Hartono akan berinvestasi pada bisnis keluarga lu. Tidak mungkin. Aduh, sudah jual diri di klub malam. Masih mau pura-pura suci di sini? Benar, kakak. Kalau kamu bisa menikah ke rumah keluarga Hartono, itu adalah keberuntungan yang kamu dapatkan dari 8 kehidupan. Jangan tidak tahu terima kasih. Betul, menikah atau tidak bukan keputusanmu. Di rumah ini, aku yang berkuasa. Kamu bermimpi? Aku mati pun tidak akan menikah. Dan lagi, aku sudah hamil. Apa? Kamu hamil? Beichen, kondisi tubuh nenek ini semakin hari semakin menurun. Nenek, jangan bicara sembarangan. Nenek pasti panjang umur. Tulang-tulang tua nenek ini. Sebelum meninggal, nenek cuma ingin melihat kamu menikah dan punya cucu laki-laki. Kalau kamu tidak segera, nenek... Kakak sepupu, nenek, sudah ada. Apa yang kamu omongkan? Ah, Kak, kamu akan jadi ayah, nenek. Nenek akan punya cicit. Ah, kamu benarkah? Ini kejadiannya kapan, cucu baik? Kenapa kamu tidak beritahu nenek lebih awal? Apa yang terjadi? Ah, itu 3 bulan yang lalu. Wanita yang memberimu penawar di klub malam itu. Aku bertemu dengannya di depan poliklinik kebidanan hari ini. Aku hitung waktunya, tepat cocok dengan malam itu. Benar-benar hamil. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki semua datanya. Namanya Luji. Apa kamu mau main denganku? Mereka semua bilang aku pengemis kecil. Apa hubungannya? Kita tetap bisa bermain dengan senang. Dia. Bodoh, masih diam saja ngapain? Cepat jemput dia pulang. Itu kan cucu laki-laki keluarga Xiao kita. Tidak boleh terlantar di luar. Nenek jangan khawatir. Aku akan segera pergi menjemputnya pulang. Cepat pergi. Kamu tidak tahu malu. Sudah jual diri di luar, berani-beraninya malah hamil anak haram. Kau jujur saja padaku, anak haram ini siapa ayahnya? Aku tidak tahu. Dan itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kau hamil anak haram ini, mana mungkin rumah keluarga Hartono masih mau menerimamu? Kalau mereka tidak mau menerimamu, lalu siapa yang akan memberiku investasi? Ayah, tenang dulu. Menurutku perut kakak ini sepertinya baru hamil belum lama. Bagaimana kalau kita bantu kakak menggugurkan kandungannya? Dengan begitu, tubuh kakak tidak akan terluka. Dan kakak juga masih bisa tetap menikah ke rumah keluarga Hartono dan hidup seperti biasa. Ayah, bagaimana pendapatmu? Roer, kau memang benar-benar anak kesayangan ayah. Baik, lakukan seperti yang kau katakan. Lepaskan aku. Ambilkan obat aborsi untukku. Tuan, ini... Banyak omong, cepat pergi! Kalian mau apa? Tahan dia, berlutut. Tidak. Lepaskan aku. Benedict Wijaya, bajingan, kau akan mendapat balasan. Hanya dengan membantumu menyingkirkan anak terkutuk ini, baru kau bisa masuk ke rumah keluarga Hartono dengan bersih. Jangan. Beri aku. Tidak.
Jangan. Buka mulutmu, jangan bergerak. Bukan kau yang menentukan. Makan sedikit, minum. Minum ini. Jangan dimuntahkan. Minum. 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 Buka mulut. Untuk berjaga-jaga. Hari ini juga kau akan dikirim ke rumah keluarga Hartono. Memaksakan pernikahan ini. Benedict Wijaya. Kau bukan manusia, kau adalah iblis. Zi, jangan salahkan aku juga. Setelah kau menikah dan masuk ke keluarga Hartono, hidupmu yang bahagia masih panjang. Kau mengandung anak haram. Seperti apa itu? Tidak. Aku mau ke rumah sakit, aku mau menyelamatkan anakku. Tangkap dia. Luzi, tidak dengar ayah bicara? Anak haram di perutmu sudah hilang, itu hal yang baik. Kenapa? Kenapa kalian semua selalu menyasariku seperti ini? Kenapa? Nak, ibumu mengalami usus buntu akut. Perlu dioperasi segera. Cepat hubungi ayahmu untuk bayar biaya operasi di rumah sakit. Ayahku, dia tidak bisa datang. Tapi, kalau tidak bayar, kami tidak bisa mengoperasi. Paman, aku mohon padamu. Operasi ibuku dulu ya. Zi, ayo makan yang banyak. Baik. Sayang. Kau juga makan. Ibu, kenapa? Kita tidak bisa tinggal di rumah ayah, hanya bisa tinggal di gubuk kecil itu. Roro sayang, ibu pasti akan mengusir mereka keluar. Membuatmu tinggal di sana dengan terang-terangan. Semua karena kalian berdua, ibu dan anak. Aku dan ibuku baru menderita seperti ini. Aku akan membalas semua penderitaanku, ribuan puluhan ribu kali lipat kepadamu. Ayo, ikat dia untukku. Langsung antar ke keluarga Hartono. Lepaskan aku. Aku mau turun. Kalian berdua brengsek, lepaskan aku. Kau diam saja. Kalau kau berani ribut lagi. Percaya tidak, aku akan langsung ke rumah sakit, mencabut selang oksigen ibumu. Dasar binatang kau, engkau akan dapat balasannya. Kalau karena kau, investasi keluarga Hartono terganggu, aku akan membuatmu tahu. Apa itu binatang yang sebenarnya? Zi, 500.000. Aku mau 500.000. Uang. aku berikan padamu. Ambil uangnya. Pergi jauh-jauh dariku. Kalau aku tahu, kau berani bicara sembarangan di luar atau memanfaatkannya untuk mengganggu, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Maafkan aku, Zi. Tunggu aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Cepat. Ya, wah anggurnya enak sekali. Bapak Direktur Zhao, putri kesayangan saya, sudah saya antar ke rumah Bapak. Nah, mengenai investasi yang Bapak janjikan dulu. Santai saja, santai. Investasi putri Bapak menjalani malam pertama. Besok pagi, uangnya akan saya transfer ke rekening keluarga Lu. Oh. Kalau saja putri Bapak bisa meneruskan keturunan keluarga Hartono, saya akan bantu Bapak menjalin hubungan dengan keluarga Xiao. Terima kasih banyak, Bapak Direktur Zhao. Keluarga Xiao itu keluarga terkaya. Kalau saya bisa bekerja sama dengan mereka, bukankah saya akan langsung melesat? Aku harus kabur dari sini. Pengantin baru. Jangan mendekat. Cantik sekali. Jangan mendekat. Seng, bikin anak. Jangan mendekat. Aduh, tolong. Istriku. Tolong aku.
Tolong. Istriku, tolong aku. Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Ayo pergi. Tolong aku. Cepat. Cepetan, lepaskan aku. Istriku, jangan sentuh aku. Pergi sana. Pergi sana, jangan sentuh aku. Tolong aku. Zir. Tolong. Istri putriku, ya aku datang. Di mana Lu Ji? Nona, dia dikirim oleh Tuan ke rumah keluarga Hartono untuk menikah. Menikah? Dia mengandung anakku, bagaimana bisa menikah? Nona, dia dipaksa. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona, untuk mengobati ibunya, terpaksa pergi ke klub malam untuk mencari uang. Permisi. Akhirnya hamil anak. Apakah di sini masih menerima? Penghibur? Tuan, untuk membuatnya menikah dengan anak bodoh keluarga Hartono, memberinya obat aborsi. Cepat dikit, Mei. Siapa yang berani? Jangan terburu-buru. Aku benar-benar tidak tega. Saat mengambil obat, diam-diam menggantinya dengan vitamin. Anak seharusnya tidak apa-apa. Segera pergi ke rumah keluarga Hartono. Cepat! Dasar perempuan jalang. Aku brengsek akan memukulmu sampai mati. Kau berani melukai anakku? Jalan. Aku brengsek akan membunuhmu. Anakku. Jalang itu hamil dia? Anak. Benedict Wijaya. Kau sangat berani. Kau malah mencari seorang anak haram yang hamil. Untuk menipuku. Kau membuat muka keluarga Hartonoku di mana harus diletakkan. Bapak Zhao, tenangkanlah amarah Anda, tenang. Aku brengsek, tenang apa? Hari ini kau tidak memberiku penjelasan, aku akan membuat keluarga Wijayamu bangkrut. Benedict, cepat pikirkan cara. Bapak Zhao, jangan terburu-buru. Aku segera akan dia menggugurkan anak haram di perutnya, memberi Anda penjelasan. Berikan cambuk itu padaku, aku yang akan memukul. Jangan sakiti anakku. Jangan sakiti anakku. Kalau bukan karena kamu yang tidak tahu malu hamil dengan anak haram, bagaimana bisa sampai seperti ini? Hari ini gue pasti bunuh kamu, orang yang tidak tahu malu. Kamu masih berani lari, kamu kembali. Kamu lari. Gue biarkan kamu lari. Lari kamu. Kalau bukan karena kamu, perumahan keluarga Wijaya bagaimana mungkin bisa membuat Pak Zhao marah seperti ini? Kamu dan ibu kamu yang sakit paru-paru itu. Sama-sama pembawa sial. Benedict Wijaya, kamu akan mendapat balasan. Gue mendapat balasan. Hari ini, kalau gue tidak membuang anak haram ini di perut kamu, Pak Zhao tidak akan investasi untuk gue. Kamu tahu, perumahan keluarga Wijaya akan hancur total. Kamu tahu. Benedict Wijaya. Jangan banyak bicara dengan dia. Kalau tidak bertindak sekarang, semua kita tidak akan baik-baik. Kamu juga jangan menyalahkan gue. Kalau mau menyalahkan, salahkan diri kamu sendiri yang tidak menjaga diri. Hamil dengan anak haram. Gue bunuh kamu, perempuan jalang. Semua karena kamu perempuan jalang. Keluar main-main. Tidak tahu di mana jadi hamil, hari ini gue mau membuang anak haram di perut kamu. Anak haram. Anak haram. Anak haram. Benedict Wijaya, kalau kamu berani menyakiti anakku, Gue jadi hantu juga tidak akan melepaskan kamu. Masih berani keras kepala? Kamu dua tahan dia untuk gue. Jangan sentuh aku. Lu Ji, gue pasti tidak akan biarkan kamu celaka. Anak haram. Berhenti.
Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Wah, Pak Direktur Santoso, angin apa yang membawa Anda ke sini? Di mana Lu Ji? Ternyata benar, datang untuk perempuan jalang itu. Tuan, buruk, Xiao Beichen dari grup Santoso membawa banyak orang dan menerobos masuk. Xiao Beichen, sebelumnya, ada apa ini? Sudah berkali-kali aku minta bertemu, tapi tidak pernah sekalipun bertemu dengannya. Kenapa hari ini dia datang sendiri? Jangan-jangan untuk perempuan jalang ini? Cepat, sembunyikan dulu perempuan ini. Cepat. Pak Direktur Santoso, Anda cari anak perempuan durhaka itu untuk apa? Yang dikandung di perutnya adalah anak saya. Apa? Dia sebenarnya ada di mana? Lepaskan aku. Kamu diam saja, jangan banyak tingkah. Kalau sampai Xiao Beichen tahu, aku memukuli anaknya, dia pasti tidak akan membiarkanku. Aku tidak boleh membiarkannya menemukan Lu Ji. Pak Direktur Santoso, Anda pasti salah dengar. Ziyi tidak ada di sini. Berani-beraninya kau membohongiku. Kau pikir aku tidak tahu? Kau menjual anak kandungmu sendiri kepada orang bodoh dari keluarga Hartono. Cepat serahkan orangnya padaku. Pak Direktur Santoso, dia benar-benar tidak ada di sini. Aku di sini. Suara apa itu? Diam. Diam. Geledah. Pak Direktur Santoso, Pak Direktur Santoso. Pak Direktur, aku benar-benar tidak membohongi Anda. Dia tidak ada. Minggir. Kalau kalian berani menyakiti Lu Ji, aku akan menghapus nama keluarga Wijaya, keluarga Hartono, dari Provinsi Lazuardi. Minggir. Kamu siapa? Suara apa tadi? Aku cuma mau bersih-bersih. Aku tak sengaja menumpahkan ember tadi. Dasar jalang, diam kau! Xiaoru, nanti ramai orang banyak mata. Kalau ini tersiar, nama baikmu bisa rusak. Cari kesempatan pergi dulu, dengar? Kalian sembunyikan dia di mana? Serahkan dia. Kita tak boleh biarkan Xiao Beichen tahu. Kalau tidak, dengan cara-cara Xiao Beichen, seluruh perumahan keluarga Wijaya bisa hancur. Direktur Xiao, bukannya Anda sendiri sudah melihat? Ziyi memang tidak ada di rumah keluarga Hartono. Aku tanya sekali lagi terakhir. Di mana Lu Ji? Kalau dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan lenyapkan kalian semua. Direktur Xiao, mohon tenang. Nona Lu ini memang tadi ada di sini. Tapi dia tidak mau menikah. Nangis-nangis minta pergi. Kami beri dia sejumlah uang, dia langsung pergi. Betul-betul, hari ini, meski kau obrak-abrik rumah keluarga Hartonoku, kau tetap tak akan menemukannya. Ambil uang lalu pergi. Memang seperti hal yang akan dilakukannya. Jangan-jangan dia benar-benar pergi. Kau bilang Lu Ji tidak ada. Lantas, kalung ini kenapa? Pak Xiao, ini mungkin jatuh dari pembantu kami. Cuma kalung biasa. Ini masa iya ini milik Nona Lu? Kamu anggap aku bodoh? Ini jelas kalung Lu Ji. Pak Xiao jangan marah. Kemungkinan besar ini Ziyi, saat akan pergi, dia terlalu buru-buru. Tidak sengaja terjatuh di sini. Coba lihat, saya kan ayah kandung Ziyi. Mana mungkin saya berbohong tentang keberadaan anak sendiri, benar kan? Menurut saya, lebih baik cari di luar. Ziyi mungkin belum jauh.
hati-hati di jalan, hati-hati. Kenapa? Masih berharap dia menyelamatkanmu? Mimpi. Hari ini tak ada yang bisa selamatkan kamu. Tolong aku. Jangan pergi. Jangan macam-macam atau kamu kubunuh hari ini. Tidak boleh. Demi anakku, aku tak boleh mati di sini. Siapa di sana? Siapa di sana? Pak Xiao, pasti kucing ini yang menjatuhkan vas. Pergi! Pergi. Tidak, Zi pasti disembunyikan oleh mereka. Katakan, di mana Lu Ji sekarang? Kalau kamu masih berani berbohong satu kata lagi, aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Pak Xiao. Zi ini. Dari kecil dia memang tidak mau diatur. Dia memang anak yang liar. Pak Xiao. Zi saya ini sangat nakal. Dulu demi uang, dia bahkan pernah bekerja di klub malam. Barusan, dia tidak mau menikahi anak Pak Zhao dan kabur bersama pria liar yang disukainya. Saya tidak bisa menahan dia. Sedangkan di mana dia sekarang, saya benar-benar tidak tahu. Benar-benar, Pak Xiao, wanita seperti ini memang sulit dipertahankan. Dia pernah bergaul di tempat hiburan malam, entah sudah tidur dengan banyak pria. Lagi pula, anak di dalam kandungannya itu, siapa tahu siapa yang punya. Kenapa Anda marah untuk barang sampah seperti ini? Kalau kamu masih bicara omong kosong satu kata lagi, aku akan mencabut lidahmu. Masuklah. Suara apa? Tidak ada suara. Mungkin pembantu di rumah sedang membersihkan, panci air jatuh. Minggir. Pak Xiao. Kamu mencari matiku. Pak Xiao. Tunggu saya. Pak Xiao, Pak Xiao. Pak Xiao, Pak Xiao. Tunggu. Pak Xiao. Pak Xiao. Pak Xiao. Pak Xiao. Pak Xiao. Masa ia enggak di sini? Pak Xiao, Anda. Hah? Siapa? Pak Xiao, ini istri saya. Barusan makan, kuahnya tumpah ke bajunya. Sekarang lagi mandi. Lebih baik kita keluar saja. Pak Xiao, Anda juga lihat kan, Lu Ji tidak ada di sini. Sekarang Anda kejar dia, mungkin masih bisa ketemu. Kalau aku tahu kalian menipuku, aku akan shower suami kedua keluarga kalian dari Provinsi Lazuardi. Ayo pergi. Pak Xiao. Lu Ji, sekarang sudah tidak ada yang bisa menolongmu kan? Apa aku benar-benar akan mati di sini? Aku tidak hanya gagal menyelamatkan Mama, tapi juga tidak bisa menyelamatkan anakku. Tolong aku. Tidak. Itu suara Zi. Aduh. Pak Xiao. Kenapa balik lagi Pak Xiao? Berhenti. Berhenti. Zi. Kamu baik-baik saja, Zi? Tolong aku. Tenang saja.
Selama aku di sini, tidak akan ada yang berani menyakitimu lagi. Sudah kubilang pada kalian, kalau menipuku, kalian akan menyesal. Tuan Xiao, Mulai sekarang, aku akan memblokir total keluarga Wijaya dan keluarga Hartono. Aku akan buat kalian tidak punya tempat berpijak di Provinsi Lazuardi. aduh Tuan Xiao, ampun. Ini semua gara-gara Benedict Wijaya. Dia yang memaksa Nona Lu menikah ke sini. Ini bukan urusanku. Jangan asal bicara. Jelas-jelas kamu yang memaksa Ziyi menikah dengan anakmu yang bodoh itu. Tuan Xiao, kami juga dipaksa. Tolong maafkan kami demi Ziyi. Jangan marah pada kami. Benar Tuan Xiao, lihatlah, Ziyi sekarang sudah mengandung anakmu. Nah, berarti kita sudah jadi keluarga, satu keluarga. Jangan saling menyalahkan ya. Satu keluarga? Kamu memaksanya minum obat aborsi, memaksanya menikah, nyaris membunuhnya beserta anaknya. Kenapa waktu itu tidak ingat kalian satu keluarga? Dengarkan baik-baik. Kalau dia dan anaknya sampai celaka sedikit saja, aku akan kubur kalian semua bersamanya. Tuan Xiao. Selesai. Keluarga Wijaya benar-benar hancur. Cara mereka memperlakukan Ziyi tadi, balas 1000 kali lipat. Aku akan buat mereka lebih baik mati. Siap. Laksanakan. Luji, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bapak Xiao Nona Lu sangat terkejut, ditambah lagi dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, hingga akhirnya menyebabkan pingsan. Janin dalam kandungan sangat sehat, hanya saja tubuh ibunya lemah, perlu perawatan yang teliti, tidak boleh terkena stimulasi apapun lagi. Baik, terima kasih. Istirahatlah lebih awal. Nona itu sungguh malang. Dulu Tuan ingin menikahi wanita baru, lalu mengusir Nona dan ibu yang sakit parah keluar dari rumah. Nona untuk mengobati ibunya terpaksa pergi ke klub malam untuk mencari uang. Sepupu, bukankah ini nenek dulu bersusah payah memohon kepada Master Kuil Lingyin selama setahun baru memberikannya padamu kalung Buddha pelindung yang dimohonkan itu? Katanya bisa melindungimu agar selamat dan lancar. Kenapa kamu memberikannya padanya? Dia lebih membutuhkannya daripada aku. Ayo pergi, bicara di luar. Kakak, kamu begitu khawatir padanya, bahkan kalung Buddha penyelamat nyawa pun diberikan. Jangan-jangan kamu benar-benar menyukai Lu Ji. Omong kosong, aku hanya mempertimbangkan dia hamil demi anakku. Ini. Menurutku, Nona Lu sifatnya cukup keras kepala. Jika dia tidak mau ikut kita kembali ke keluarga Xiao, dia tidak bisa menolak. Anak si keluarga Xiao tidak boleh terbuang di luar. Ternyata dia menyelamatkanku hanya untuk merebut anak di perutku. Aku dia tidak boleh membiarkannya berhasil. Lu Ji, kamu benar-benar hebat. kakak, aku akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Hati-hati. Kamu baik-baik ya, Nenek? Nona, hari ini untung ada kamu yang menyelamatkanku. Kalau bukan karena kamu, nenek ini sudah celaka besar hari ini. Ini kan tasbihnya Beichen? Nona kecil, kamu adalah menantu perempuanku. Aduh, akhirnya aku bertemu denganmu. Nenek, apa kamu karena terlalu kaget sampai salah orang? Aku bukan menantu perempuanmu. Hamil begini masih keluar sendirian.
Pasti lagi bertengkar dengan Beichen. Nona, wajahmu kok pucat sekali. Sedang hamil, kenapa sendirian ke sini? Suamimu mana? Aku tidak punya suami. Ternyata benar lagi cekcok dengan Beichen. Anak ini pasti sedang kesal, sampai suaminya saja tidak mau mengakui. Tidak boleh, harus dibawa pulang dan dirawat dengan baik. Nona, lihat, hari ini kamu menyelamatkanku. Kamu adalah penyelamat nenek. Bagaimana kalau nenek mengajakmu makan di rumah? Tidak usah, tidak usah. Ayo, ikut nenek. Bukan, aku sungguh tidak perlu, Nek. Ayo, aku sungguh tidak perlu. Ayo. Selamat datang, Nyonya. Ini apa yang terjadi? Nak, hadiah-hadiah ini semua disiapkan untukmu. Aduh, tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Terima kasih atas kebaikanmu. Nenek. Tidak ada yang lebih berharga daripada anak. Hadiah atau hadiah ini, kamu terima saja. Tidak, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Luigi. Luigi. Kenapa kamu di sini? Sebenarnya aku yang harusnya bertanya itu. Kamu kabur dari rumah sakit, cuman untuk datang ke rumahku dan menipu nenekku, benar? Aku tak disangka, baru keluar dari sarang serigala, langsung masuk ke kandang harimau. Malah sampai ke rumahnya. Beichen, apa yang kamu bicarakan? Penipuan apa? Ziyi yang menyelamatkan aku. Kalau bukan dia, nenek sekarang sudah terbaring di rumah sakit. Aku yang memaksa mengajaknya kembali. Wes mencerminkan Anda. Anak, jangan takut. Ada nenek di sini. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Jaga kesehatanmu baik-baik. Terima kasih atas kebaikan nenek, tapi aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Aku harus pulang. Pulang? Benedict Wijaya dan Shu Manli itu hampir menjual dan membunuhmu. Kamu pikir sekarang, selain keluarga Xiao, ada tempat lain yang bisa kamu tuju? Lagi pula, di dalam perutmu sekarang, ada anak Xiao Beichen. Aku beritahu kamu, mulai hari ini, kamu hanya bisa tinggal di keluarga Xiao. Tidak boleh, aku masih harus pulang untuk melihat ibu. Anak, tentang ibu kamu tenang saja. Beichen sudah mengatur sejak lama, memindahkan ibu kamu ke ruang perawatan khusus terbaik. Lebih baik daripada kamu merawatnya sendiri. Kamu tinggal di sini dengan tenang, jaga kandunganmu baik-baik. Aku hanya tidak ingin kamu keluyuran, mengganggu darah keluarga Xiao. Sudah. Zi, kamu tinggal di sini dengan tenang. Jaga kandunganmu baik-baik. Ya. Kamar bayi ini, semua itu si Beichen yang atur sendiri. Dia itu memang wajahnya dingin tapi hati hangat. Tak disangka, dengan wajah dinginnya seperti es itu, malah bisa punya pikiran seperti ini. Zi, nenek sudah masak untukmu. Ziyi sedang mengandung. Kamu harus hati-hati. Bukan seperti yang nenek pikir, nenek. Sekarang kamu sedang hamil. Kok jalan masih ceroboh begini? Bagaimana kalau sampai jatuh? Ternyata yang dia pedulikan cuma anaknya. Aku akan lebih hati-hati nanti. Sudah, hari ini pulang cepat dan istirahat. Besok aku ajak kamu ke pusat perbelanjaan, beli kebutuhan sehari-hari dan baju. Baju-bajumu yang lama sudah tidak cocok lagi. Kamu kok masuk? Nenek takut kamu ada kebutuhan apa-apa malam ini. Dia maksa aku untuk merawatmu. Tenang saja, kamu sedang hamil sekarang. Aku belum sebejat itu. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku, jangan. Jangan pukul aku. Jangan.
Jangan pukul aku. Tenang, ada aku di sini. Nanti tidak ada yang berani menyentuhmu lagi. Jangan. Anakku, jangan pukul aku. Kamu kok ada di kasur? Kamu tadi malam bukan tidur di sofa? Tadi malam ada yang mimpi buruk, memegang tanganku erat-erat. Aku tidak bisa menariknya, jadi terpaksa tidur di kasur semalaman. Ternyata itu cuma mimpi. Ayo bangun dan mandi. Setelah makan, kita pergi ke pusat perbelanjaan. Ke pusat perbelanjaan buat apa? Kamu akan tinggal di keluarga Xiao nanti. Tentu saja harus membelikanmu kebutuhan sehari-hari. Selamat datang. Ayo kita pergi. Bajunya di sini terlalu mahal. Ini, sama baju diskon ini. Semuanya dibeli? Tidak usah, sisanya bungkus semuanya. Baik. Saya akan bungkus untuk Anda. Ini kebanyakan belinya. Istri Xiao Beichen harus pakai yang terbaik. Bu. Lia, itu orangnya bukan? Iya, dia. Tak disangka dia bisa mendekati keluarga kaya seperti Xiao. Ibu, kamu pasti sudah dibohonginya. Dia cuma wanita penghibur, mana mungkin bisa berhubungan dengan keluarga Xiao. Menurutku, dia cuma cari orang untuk berpura-pura. Ruro, kamu. Ibu, kalau bukan karena dia menyinggung Zhao Hai, mana mungkin keluarga kita bangkrut. Luji, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayo pergi, pulang dan coba pelan-pelan. Aku mau ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku. Kalau gitu, aku akan suruh orang antar kamu. Apa kamu takut aku kabur? Aku cuma ingin menemani ibuku sebentar dan ngobrol. Kalau begitu, 2 jam lagi aku jemput kamu di depan rumah sakit. Kalau kali ini kamu berani kabur lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak berbaik hati. Tenang saja, aku pasti tidak akan kabur. Ibu, aku bawa bunga lili kesukaan ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Sekarang aku hidup dengan baik. Ibu tenang saja. Aku pasti akan pergi memohon pada ayah untuk menyelamatkan ibu. Zi, jangan demi aku, pergi memohon pada bajingan itu. Ibu cuma ingin kamu hidup bahagia. Ibu sebentar lagi akan jadi nenek. Cepat sadar ya. Ibu, tangan ibu bergerak tadi ya. Aku panggilkan dokter. Sudah bangun? Tak disangka, lagi-lagi jatuh ke tangan aku. Apa yang kamu mau? Apa? Luji, kalau bukan karena kamu, perumahan keluarga Wijaya kami bagaimana mungkin akan bangkrut? Bagaimana mungkin aku, dari putri keluarga kaya dalam 1 malam, jatuh ke kondisi ini? Perumahan keluarga Wijaya bangkrut. Itu akibat kesalahanmu sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Jangan banyak omong. Aku kasih tahu kamu. Hari ini baik kamu, atau anak haram di perut kamu, tak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Berhenti! Bukankah aku sudah bilang ke kamu, jangan bertindak sembarangan. Mama, kalau bukan karena dia, Perumahan keluarga Wijaya kami bagaimana mungkin akan bangkrut. Kenapa kamu semua selalu menghalangi aku? Kamu semua cepat lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan sekarang? Itu ilegal, kamu tahu tidak? Kamu sekarang langsung pergi. Mama, kamu semua jangan diperdaya oleh dia. Cepat pergi. Tenang saja. Aku tak akan membiarkan dia. Pergi. Kalau kamu berani menyakiti aku, Xiao Beichen pasti tidak akan membiarkan kamu. Benar.
Kalau Xiao Beichen tahu, maka kita semua akan habis. Takut apa? Lagi pula kita sudah tak punya apa-apa. Mungkin saja masih bisa dari si perempuan kecil ini mendapatkan sejumlah uang. Lu Ji. Xiao Beichen. Sekarang dia menganggapmu sebagai harta karun. Dia menempatkan ibumu di kamar rumah sakit terbaik, membelikanmu barang-barang terbaik. Pasti dia sangat peduli padamu, kan? Asalkan kau bisa membuatnya memindahkan setengah aset keluarga Xiao Ke atas nama kami. kau akan kami bebaskan. Direktur Xiao, kami sudah mencari di seluruh bagian rumah sakit, tidak menemukan Nona Lu. Direktur Xiao, ada masalah. Kami menemukan Nyonya di rumah sakit dibius dan diculik. Dia lagi, cepat, kerahkan semua tenaga untuk mencari Nyonya. Jangan sampai dia mengalami apapun. Siap. Benar, aku kan ayah mertuanya. Dia harus menyerahkan setengah asetnya untuk mengganti rugiku. Kau bermimpi. Yang dia pedulikan hanya anak dalam kandunganku. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Tidak peduli. Kalau hari ini dia tidak memindahkan asetnya ke atas nama kami, kau dan anak dalam kandunganmu Akan mati bersama. Kalau kalian berani menyakitiku, Xiao Beichen pasti tidak akan membiarkan kalian. Apa teh yang kutakutkan? Lagi pula aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Paling-paling kita mati bersama. Siapa yang berani menyentuhnya? Coba lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Benedict Wijaya, lepaskan dia! Kamu berhenti. Kalau kau berani maju selangkah lagi, aku akan bunuh dia. Kalian sebenarnya mau apa? Mau apa kau orang Santoso? Semua ini karena kau. Bisnis keluarga lu kami sampai bangkrut. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku akan bunuh anak durhaka ini. Berani kau. Apa yang tidak berani kulakukan? Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau kau ingin dia tetap hidup, serahkan separuh saham grup Santoso kalian kepadaku. Asal kau tanda tangani dokumen ini, kami akan lepaskan dia. Ternyata benar. Kau kira aku, Xiao Beichen, akan rela menyerahkan warisan keluarga Xiao hanya demi seorang wanita? Sudah kubilang dari dulu. Dia tidak peduli padaku. Anak dalam kandungannya adalah darah dagingmu sendiri. Itu anak kandungmu sendiri, masa kau juga tidak peduli? Seumur hidupku, Xiao Beichen, tidak mungkin hanya punya satu anak ini. Mau mengancamku untuk menukar saham dengan ini? Mimpi! Dasar orang tak berguna, tidak bisa membantuku sama sekali. Kamu baik-baik saja, Zi. Baik-baik saja. Bawa dua binatang ini ke penjara dan proses sesuai hukum. Tidak. Pak Xiao. Tolong maafkan kami. Bagaimanapun juga kami ini orang tua Zi. Kami mohon kasihanilah kami. Iya, betul. Pak Xiao, aku ini ayah kandung Zi. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku hanya sesaat tidak sadar. Aku tergoda oleh uang sampai hilang akal. Bisa menggunakan anak kandung sendiri untuk menukar uang. Kamu sama sekali tidak layak menjadi ayahnya. Zi, cepat bantu kami bicara. Lagian, aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Aku benar-benar hanya sesaat tidak sadar. Kamu tidak mungkin tega melihat kami mati, kan? Ikatan darah lebih kuat dari segalanya. Nah, Iya Zi. Bagaimanapun juga kami ini adalah ayah mertua dan ibu mertua Pak Xiao. Kalau dia menghukum kami, keluarga Xiao juga akan terkena dampak opini publik. Xiao Beichen sudah berkali-kali menyelamatkanku. Kalau karena aku dia sampai terkena dampak lagi, Mereka hampir membahayakanmu. Kamu masih mau memaafkan mereka? aku... Zi, jangan takut. Kamu ingin menghukum mereka bagaimana? Ya begitu caranya. Wanitaku Xiao Beichen tidak perlu kepada siapapun mengalah dan berkorban. Sekarang katakan padaku, apa kamu benar-benar ingin membebaskan mereka?
Aku tidak mau. Kamu anak durhaka. Aku ini ayahmu. Ayahku, kamu sendiri yang bilang hanya punya satu anak perempuan, Luro. Suruh dia berlutut. Tuan Xiao, aku tahu salah. Semua gara-gara perempuan jalang ini. Dia yang menyuruhku. Dia yang memaksaku menculik Ziyi. Yang kemarin juga idenya dia. Dia mau Ji menggantikan Luro menikah ke rumah keluarga Hartono. Dasar perempuan jalang. Kalau bukan karena kamu, perusahaan Luku mana mungkin bisa terpuruk sampai begini. Dasar tidak tahu terima kasih. Aku melakukan semua ini bukannya demi kamu. Ji, kamu mau balas dendam sendiri? Kamu mau apa? Kamu ngapain? Tamu pelah ini untuk ketidaksetiaan dan ketidakadilanmu karena selingkuh dan mengkhianati ibuku. Tamu pelah ini untuk kekejamanmu karena mengusir aku dan ibuku yang sakit parah keluar dari rumah, tidak peduli hidup mati kami. Tamu pelah ini untuk keserakahanmu. Demi uang, hampir membunuh anakku. Lalu kamu, dasar wanita licik. Sejak kamu dan anak harammu masuk ke rumah kami, kalian terus menghitung dan menghina aku dan ibuku. Kalian berdua pasti akan mendapat balasan. Bawa mereka pergi. Proses sesuai hukum. Jangan-jangan, aku tidak mau masuk penjara. Ji, kamu hebat. Ji. Xiao Beichen membawa saya kembali ke keluarga Xiao. Kamu pikir Xiao Beichen akan mengorbankan bisnis keluarga Xiao demi seorang wanita? Sudah lama saya bilang, dia tidak peduli dengan saya. Saya tinggal di sini hanya akan memberatkan dia. Sudah saatnya saya meninggalkan keluarga Xiao. Lu Ziyi! Kamu mau kabur lagi? Kamu anggap saya Xiao Beichen apa? Saya tidak mau kabur. Saya hanya tidak ingin lagi merepotkan kamu dan nenek. Tenang saja, setelah saya sudah mapan, saya tidak akan menempel terus di keluarga Xiao. Anak ini, kalau kamu mau, saat dia lahir kita bisa diskusi. Diskusi? Kamu mau diskusi apa? Lihat, ini apa? Surat nikah resmi. Saya baru pulang dari kantor catatan sipil. Sekarang, secara hukum kamu, Lu Ziyi adalah saya, Xiao Beichen istri yang sah. Kamu sekarang mau bawa anak saya kemana? Kamu gila. Kamu tidak perlu karena anak bertanggung jawab kepada saya. Kamu. Dengarkan baik-baik. Baik itu menahanmu atau pergi mengambil surat ini bukan karena anak, karena kamu. Kamu mengerti? Jadi, kamu jadi suka padaku. Aku. Makan dulu saja. Nenek sedang menunggu di bawah. Makanannya hampir dingin. Nenek. Zi, datang cepat duduk, cepat duduk. Minum lebih banyak sup menguatkan tubuh. Hidangan di meja ini semua dibuat oleh Beichen. Luar biasa dia begitu perhatian. Tidak menyangka kamu bisa memasak. Dia sih, dari kecil sampai besar tidak pernah memasak. Hari ini untuk membuat hidangan di meja ini hampir membakar dapur. Membuat Siti ketakutan, menelepon memanggil mobil pemadam kebakaran. Nenek, cepat makanlah. Tidak menyangka dia begitu perhatian. Sepertinya aku salah paham padanya. Jangan diam saja, minum sedikit sup. Baik. Bagaimana? Enak. Segitu tidak enaknya. Seharusnya aku menyuruh koki di rumah membuatkannya untukmu. Bukan begitu. Ayo, cepat minum air. Cepat panggil dokter untuk memeriksa nyonya. Tenang. Ini mual karena hamil reaksi normal, sedang hamil semua seperti ini. Setelah beberapa bulan pertama akan membaik. Oh. Benar, Beichen, jangan khawatir, aku istirahat sebentar akan baik-baik saja, baik. Cepat bantu nyonya, kembali ke kamar untuk istirahat. Saat kamu sudah nafsu makan, aku akan menyuruh dapur membuatkannya untukmu. Kalau begitu aku akan kembali istirahat dulu. Buatkan nyonya makanan yang ringan. Baik. Beichen ya, aku lihat kamu terhadap Ziyi. Sangat perhatian, aku juga jadi lega.
Nenek, sebelumnya membuat Ziyi menderita terlalu banyak ketidakadilan. Sekarang dia adalah istri yang sah. Aku pasti akan baik padanya. Tenang saja, Nenek. Tuan muda Nyonya sudah hamil lebih dari 3 bulan. Mulai sekarang setiap malam harus dipijat. Mencegah munculnya stretch mark. Ini dioles di mana? Tepatnya dioleskan pada perut dan kaki. Beichen, hal seperti ini lebih baik kamu sendiri yang melakukannya. Kamu pergi mengoleskannya untuk Ji. Bahkan aku mengerti kamu pergi saja. Kalau begitu aku pergi, Nenek. Beichen, ini mau apa? Ik akan mengoleskan minyak kehamilan untukmu. Beichen, apa yang mau dilakukan? Aku mau mengoleskan minyak anti-stretch mark untukmu. Sekarang kamu sudah hamil besar. Nenek bilang harus dioles setiap hari, supaya tidak muncul stretch mark. Aku sendiri saja yang oles. Kamu tahu harus dioles di mana? Aku tahu, perut dan kaki kan aku sendiri bisa. Mereka bilang kalau dipijat lebih efektif. Kamu sendiri tidak mudah. Aku sudah belajar tekniknya. Beichen, ini bisa tidak dioles? Tidak boleh. Hanya dengan dioles setiap hari. Stretch mark tidak akan muncul. Ayo. Beichen, kalau tidak biarkan pembantu yang mengoleskan untukku. Aku adalah suami sah kamu. Ini adalah kewajiban yang harus aku lakukan. Sakit. Tidak, agak dingin. Tunggu, apa yang mau kamu lakukan? Kaki sudah dioles. Masih ada perut. Sebentar, aku sendiri saja yang oles. Kamu keluar dulu. Kalau begitu kamu sendiri yang oles. Ya. Teknik pijat yang aku lakukan tadi, kamu ingat? Ya, aku ingat. Zi, ayo cepat. Zi, tinggal di sini sudah terbiasa? Sudah sangat terbiasa Anda dan Beichen sangat baik kepada saya. Syukurlah. Beichen ini sejak kecil dia sudah yatim piatu, membuat sifatnya dingin. Saya menjaga jarak. Kalau bukan karena kehadiranmu, aku benar-benar khawatir dia akan hidup sendirian selamanya. Kalau dia ada kekurangan apapun, kamu harus banyak memakluminya. Nenek, tenang saja, aku dan Beichen pasti akan baik-baik saja. Kamu ini anak yang baik, kalau ada kebutuhan apapun. Bilang saja sama nenek. Nenek, hari ini aku ingin menjenguk ibuku. Wajar. Nanti kalau Beichen pulang, dia akan menemanimu pergi. Tidak usah. Dia kan sibuk bekerja, tidak perlu merepotkannya. Rumah sakitnya dekat. Aku pergi sendiri saja, nenek tenang. Aku akan cepat kembali. Baik, kalau ada apa-apa telepon nenek. Ya. Itu sepertinya Nyonya. Apa kita perlu menyapa? Tidak perlu. Ikuti saja dengan mobil. Siap. Pak Xiao, apa kita kejar? Pergi saja. Jangan ganggu dia. Ibu aku bawa bunga lili kesukaan ibu. Ibu. Ibu, kok hilang? Zi. Ibu di sini. Ibu, kamu sudah sembuh? Kamu tidak apa-apa? Aku hampir mati ketakutan. Aku kira Bodohnya, ibu tidak apa-apa. berkat keluarga Xiao. Dia menggunakan dokter terbaik, obat terbaik. Astaga ibu, sehingga bisa bangun paling cepat. Syukurlah kamu baik-baik saja. Anakku, ibu, aku sudah dengar.
tentang kejadian-kejadian belakangan ini. Selama ini. Sungguh kamu sudah susah payah. Menyusahkanmu, ibu salah. Ibu-ibu jangan bicara begitu. Kemudian sekarang sudah sembuh, lebih penting dari apapun. Beichen, selama ini. Berkat kamu melindungi Ziyi. Kalau tidak, Ziyi akan dimakan oleh perumahan keluarga Wijaya yang biadab itu. Dihabiskan sampai bersih. Bibi, Anda terlalu berlebihan. Ziyi sekarang adalah istriku. Merawat dan melindunginya, itu kewajibanku. Surat nikah sudah kita ambil. Kenapa masih memanggilku Bibi? Ibu. Iya. Kedepannya, kalian berdua harus hidup dengan baik. Tenang saja, aku pasti akan merawat Ziyi dengan baik. Lihatlah kondisi kesehatanmu, juga baru saja pulih. Tinggal sendirian juga tidak nyaman. Lebih baik tinggal saja di keluarga kami, keluarga Xiao. Tinggal bersama. Kita bisa saling menjaga, juga bisa bertemu Ziyi setiap hari. Di sini kamarnya banyak dan tenang, paling cocok untuk istirahat. Ya, Bu, tinggallah di sini. Beichen dan Nenek Zheng baik. Saya sakit dan belum pernah pulang untuk menjenguk. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun ke-70 ayah saya. Bagaimanapun juga, saya harus pulang menjenguk beliau. Wajar. Bakti kepada orang tua adalah kebajikan yang utama. Kalian pulanglah dan tinggal beberapa hari. Rayakan ulang tahun kakek dengan meriah. Setelah pesta ulang tahun selesai, jika ingin kembali, kapan saja boleh kembali. Keluarga Xiao selalu menjadi rumah kalian. Terima kasih banyak, Nyonya. Beichen, aku juga ingin menemani ibu pulang untuk merayakan ulang tahun kakek. Bega. Beberapa hari lagi, kebetulan aku ada rapat pemegang saham. Kamu dan ibu pulang dulu. Nanti setelah rapatku selesai, aku akan menjemput kalian. Direktur Xiao, ini data detail keluarga Xia. Dalam 2 tahun terakhir, bisnis keluarga Xia mendapat pukulan yang cukup besar. Saat ini, mereka sedang berusaha keras mencari kerja sama dengan kami. Beritahu penanggung jawab yang berhubungan dengan keluarga Xia. Proposal kerja sama keluarga Xia disetujui. Kirimkan pada hari pesta ulang tahun, anggap saja sebagai hadiah ulang tahun. Ini juga sebagai penyokong untuk Ji dan ibunya. Baik, saya segera urus. Pergilah. Ini adalah minuman obat yang kulelang tahun lalu. Direndam dengan ginseng berumur 1000 tahun. Sangat baik untuk kesehatan. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek. Ini terlalu berharga. Ibu, ini niat baik Beichen. Terimalah saja. Baiklah kalau begitu. Beichen, kamu sangat perhatian. Pada hari pesta ulang tahunnya, aku pasti akan datang. Kalian pergi dulu. Hubungi aku kapan saja jika ada masalah. Zi, jaga dirimu baik-baik. Tenang saja, aku juga akan menjaga anak kita dengan baik. Ayo pergi, baik. Terima kasih kepada semuanya yang hadir dalam pesta ulang tahun saya, Xia. Kakek Xia terlalu ramah. Dengar-dengar keluarga Xia dan grup Santoso akan segera bekerja sama. Kedepannya, harap kakek Xia banyak membimbing kami. Betul, keluarga Xia segera akan melesat tinggi. Jangan lupakan kami, teman-teman lama ini. Ini semua berkat putri bungsuku. Semuanya dia yang mondar-mandir mewujudkan kerjasama ini. Aku jelas-jelas bahkan belum bertemu dengan CEO grup Santoso. Kok tiba-tiba sudah kerjasama? Ayah, ini semua kewajibanku. Hari ini ayah berulang tahun. Aku berdoa untuk ayah. Semoga panjang umur dan selalu sehat. Semoga umur ayah setinggi gunung. Ini putrimu sengaja mencari untuk ayah, Giok Hetian. Nilainya jutaan rupiah. Coba lihat, suka tidak? Bagus. Memiliki putri seperti ini sungguh beruntung. Ayah. Kami kembali untuk memberi selamat ulang tahun. Wenzuo. Wah, kakak, kamu belum mati juga? Wenying, apa kamu terlalu senang sampai linglung? Aku memang masih hidup. Bukankah kamu diusir oleh Benedict Wijaya dari perumahan keluarga Wijaya dan dibiarkan mati? Aku baru saja keluar dari rumah sakit 2 hari ini, lalu buru-buru pulang untuk memberi selamat ulang tahun kepada ayah. Kakak, hari ini adalah ulang tahun besar ayah.
Yang datang semuanya tamu penting. Kamu menyeret tubuh yang sakit-sakitan ini ke sini. Bukankah itu justru merepotkan ayah kita dan menambah masalah serta merusak suasana semua orang? Saat ibu sakit, mereka selalu menghindar tidak ada yang datang menjenguk. Sekarang mereka lagi-lagi bersikap tidak menyambut. Hari ini adalah hari ulang tahun ayah. Sebagai anak sulung, seharusnya aku pulang untuk memberi selamat. Benedict Wijaya mengizinkanmu pulang? Jangan sebut dia, orang yang tak berperasaan itu. Demi uang, dia menyiksa anak kandungnya sendiri. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Kali ini, aku sengaja membawa Ziyi pulang untuk memberi selamat ulang tahun kepada ayah. Aduh, ternyata kamu diusir dari perumahan keluarga Wijaya menjadi istri yang dicampakkan. Baru lari pulang ya? Aku heran tidak pulang lebih awal atau lebih telat. Justru saat ulang tahun besar ayah dan keluarga sedang ada acara bagus, kamu pulang. Kakak, jangan-jangan kamu ingin pulang untuk mengincar harta ayah kita, kan? Wenying, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Aku hanya ingin pulang untuk memberi selamat ulang tahun kepada ayah. Ayah, ini hadiah ulang tahun yang kubawa untuk ayah. Hadiah ulang tahun. Ringan sekali. Jangan-jangan barang murahan? Barang seperti ini. Berani diberikan untuk memberi selamat kepada ayah? Menurutku itu cuma sampah. Apa barang jelek ini? Botol anggur ini. Sepertinya hanya bernilai beberapa puluh rupiah. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakek Xia. Kamu bawa barang jelek ini untuk mempermalukan kakek Xia? Luro, kamu masih berani datang ke pesta ulang tahun kakekku? Keluar! Berani. Luru adalah penyelamat hidupku, dan dia juga baru saja diakui sebagai cuci perempuan angkatku. Kamu, seorang yang lebih muda, berani menunjukkan kekuasaanmu di pesta ulang tahun ini? Apa? Saudari Ji, maaf aku tidak tahu itu kamu. Tolong lepaskan aku. Perumahan keluarga Wijaya sudah bangkrut karena balas dendammu. Jika aku tidak kebetulan menyelamatkan kakek Xia dan diakui sebagai cuci perempuan angkatnya sekarang, aku sudah tidak punya rumah. Apa? Perumahan keluarga Wijaya bangkrut? Aku sudah mendengar, sepertinya karena Lu Jiyi ini. Dia memasukkan ayahnya sendiri dan ibu tirinya ke penjara. Saudari, jangan sentuh aku. Kamu anak haram menyentuhku saja aku merasa jijik. Luji, kamu masih muda tapi begitu kejam. Ibumu tidak bisa menjaga pria itu karena ibumu tidak mampu. Kamu memasukkan ayahmu ke penjara dan menyebabkan perumahan keluarga Wijaya bangkrut. Kamu tahu keluarga kita dan perumahan keluarga Wijaya punya banyak kerjasama? Wening Benedict Wijaya dan mereka duluan. Cukup. Wenju, lihatlah sikapmu. Wenying memberikan hadiah yang berharga dan akan segera mendapatkan kerjasama dengan keluarga Xiao untuk kita. Membanggakan keluarga. Dan kamu? Bawa barang jelek belum lagi. Sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Masih sama sekali tidak memikirkan kepentingan umum. Kakek, ini bukan barang rongsokan. Ini minuman obat yang kami cari. Harganya miliaran rupiah. Miliaran rupiah? Bohong banget. Perumahan keluarga Wijaya sudah bangkrut. Aku dengar untuk biayai pengobatan ibumu, kau sampai jadi wanita penghibur di klub malam. Dari mana kalian dapat uang untuk beli minuman miliaran rupiah? Xia Wenying, diam kau. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu pada keponakanmu sendiri? Kalian keterlaluan sekali. Aku memfitnah. Yang kukatakan semuanya fakta. Kakak, kau pikir ayah dan kami sungguh-sungguh menyukaimu dulu? Kalau bukan karena kau menikah ke perumahan keluarga Wijaya dan bisa membantu bisnis keluarga, dengan sifatmu yang lemah dan tak berguna ini, kau dan anakmu mati di luar sana pun tak ada yang mau peduli. Ayah, apa ayah juga berpikir seperti itu? Kau menghasut anakmu hingga perumahan keluarga Wijaya bangkrut. Sekarang kau bawa pulang anak perempuan yang tak tahu malu, ingin kembali bersama Wenying untuk merebut hartaku? Kakek, aku dan ibu pulang hanya untuk memberi selamat ulang tahun pada kakek. Kami tidak berniat merebut harta. Kalau kakek tidak menyambut, kami bisa pergi. Tapi kakek tidak boleh menghina kami seperti ini. Berani-beraninya kau melawan orang tua. Kurang ajar. Kau, seorang yang kerja di klub malam jadi wanita penghibur sampah rendahan. Berani-beraninya di keluarga Xia ikut campur urusan. Zi, Wenying, dia adalah orang yang lebih tua darimu. Bagaimana bisa kau berani memukulnya? Dia yang mulai duluan.
Dasar jalang tak tahu malu. Mau uang sampai jual diri di klub malam. Sekarang pulang dengan perut buncit. Bahkan tidak tahu ini anak siapa, anak haram dari lelaki tak dikenal. Kau hanya mengotori tanah keluarga Xia kami. Lihatlah semuanya. Ini adalah keponakan perempuan kami yang tak tahu malu. Hamil sebelum menikah, masih berani pulang tanpa rasa bersalah. Jadi penghibur, siapa tahu sudah tidur dengan berapa lelaki. Bukankah ini mempermalukan keluarga Xia? Keluarga Xia punya cucu seperti ini, sungguh sial. Cukup, kalian masih punya hati nurani tidak? Ziyi adalah anakku. Aku tak izinkan kalian menghinanya seperti ini. Diam. Kau masih merasa tak cukup memalukan? Lihatlah anak yang kau didik ini. Wajah keluarga Xia kami sudah tercoreng habis. Aku, Xia Hongyi, tak mengakui anak perempuan dan cucu perempuan seperti ini. Ayah, para tamu, maafkan kami. Keluarga kami sedang bermasalah. Pesta ulang tahun hari ini diakhiri sampai di sini. Di lain hari, aku, Xia, akan meminta maaf kepada kalian semua. Ayah, tenangkan diri. Sekarang yang terpenting adalah kerja sama kita dengan keluarga Xiao. Coba pikir kalau keluarga Xiao tahu keluarga Xia kami punya seorang cucu yang bekerja sebagai penghibur di klub malam. Masih bisakah kerja sama ini terlaksana? Keluarga terhormat seperti keluarga Xiao paling mementingkan reputasi. Kalau masalah ini tersebar, keluarga Xia kita bukan akan jadi olok-olok seluruh provinsi Lazuardi? Lalu menurutmu harus bagaimana? Menurut aturan lama keluarga Xia kita, bersaing yang merusak moral dan mencoreng nama keluarga, harus dihukum dengan hukum keluarga. Dipukul lalu diusir dari rumah. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Xia. Hanya dengan cara ini kita bisa memutuskan hubungan. Menjaga nama baik keluarga Xia dan mempertahankan kerjasama dengan keluarga Xiao. Kalian... Baik, lakukan seperti katamu. Seseorang, bawakan alat hukum keluarga. Semuanya, grup Santoso kita pada paruh pertama tahun ini. Kenapa Ziyi menelepon? Jangan-jangan ada masalah? Bei Chen, mereka mau menjalankan hukum keluarga. Ziyi! Rapat ditunda. Segera bawa orang dan ikut aku ke keluarga Xia. Berani-beraninya minta tolong. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tahan mereka untukku. Ayah, jangan seperti ini. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Dasar jalang, keluarga Xia belum giliranmu berlaku semena-mena seperti ini di sini. Xia Wenying, jangan sentuh Ziyi. Kalau berani hadapi aku saja. Ibu Wenying, ibu dan kakek istirahat dulu saja. Ku yang akan menghadapi mereka berdua. Luru, apa yang mau kau lakukan? Kau akan menyesal melakukan ini. Ibu! Luzi, dasar perempuan bajingan. Kau yang membuatku dari putri perumahan keluarga Wijaya yang hidup mewah menjadi orang malang yang numpang hidup. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Alangkah baiknya hubungan ibu dan anak. Saat kau memasukkan orang tuaku ke penjara, pernahkah kau berpikir akan ada hari seperti ini? Berhenti! Menantuku akan segera kembali. Jika kalian masih menyakiti Ziyi seperti ini, menyakiti Ziyi, keluarga Xia akan celaka. Kalau keluarga Xia berani menyakiti Ziyi, aku pasti tidak akan membiarkan mereka. Cepat! Lebih cepat lagi! Menantu macam apa ini? Kurasa itu pacar yang dia kenal di klub malam. Laki-laki dan perempuan jalang. Betul. Bibi Wenying benar. Kakek Xia, seorang pria yang baik-baik mana mungkin menikahi wanita penghibur? Kamu tidak berhak berkata begitu tentangnya. Perutku. Ziyi, kamu baik-baik saja. Ini salah ibu. Ibu seharusnya tidak membawamu kembali. Ibu yang mencelakakanmu. Anak haram yang ada di perutmu ini hanya mempermalukan keluarga Xia. Kamu harus berterima kasih padaku karena sudah membuang anak harammu ini. Kalian keterlaluan sekali. Apa kalian tahu anak yang dikandung Ziyi adalah anak dari CEO keluarga Xiao? Apa katamu? Dia sebelumnya sudah cari pria lain untuk menyamar sebagai CEO Xiao dan menipu orang tuaku. Sekarang dia menipu kalian lagi. Kurasa dia sedang berkhayal saja. Betul, CEO dari grup Xiao mana mungkin tertarik pada seorang wanita penghibur? Dulu bilang anggur murahan ini bernilai miliaran, sekarang berani menyamar sebagai CEO Xiao. Kurasa kalian benar-benar sudah gila. Aku tidak berbohong. Perbuatan kalian pasti akan kalian sesali.
Kalian tidak hanya tidak menyesal, penuh dengan kebohongan, bahkan berani mengait-ngaitkan CEO Xiao. Kurasa kalian ingin menghancurkan keluarga Xia kami. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalian akan menyesal melakukan ini. Menyesal? Hentikan. Berhenti. Tante Wenying, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Untung kamu datang cepat. Luji, ini pria yang kamu layani di klub malam pria liar itu ya. Kamu berani-beraninya memanggilnya untuk membelamu. Jaga mulutmu. Kamu berani memukulku, berbuat kasar di rumah keluarga Xia. Aku beritahu kamu keluarga Xia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sorot mata orang ini bahkan membuatku merasa tertekan. Konyol. Aku sudah berkecimpung di bisnis selama bertahun-tahun, bagaimana bisa aku ditakuti oleh anak kecil seperti ini? Pasti aku salah lihat. Anak muda, siapapun kamu masuk ke rumah tanpa izin melukai putriku hari ini harus memberikan penjelasan. Penjelasan? Jelas kalian yang mulai lebih dulu. Aku dengar kakek Ziyi merayakan ulang tahun besar aku, bahkan sengaja menyuruh orang menyiapkan hadiah mewah. Tapi kalian malah mengambil kesempatan saat aku tidak ada untuk menghukum mereka dengan aturan keluarga. Hadiah ulang tahun? Yang kamu maksud bukanlah arak obat ini kan? Barang murahan seperti ini berani juga kamu mengatakannya. Jangan-jangan kamu bersama ibu dan anak perempuan ini datang ke keluarga Xia untuk mengemis? Ya. Kakak Zi dengan sukarela merendahkan diri ke klub malam menjadi wanita penghibur. Bahkan hamil dengan anak haram memalukan kakek Xia sepenuhnya. Kakek Xia menghukumnya dengan aturan keluarga itu juga wajar. Diam kamu. Zi adalah istri sahku, anak dalam kandungannya adalah satu-satunya penerusku. Jika kalian berani menghinanya lagi, aku pikir keluarga Xia tidak perlu ada lagi. Kau berani menghabisi keluarga kami? Kau pikir kau ini direktur grup Santoso? Kulihat kau berpenampilan menawan. Kenapa harus membela seorang wanita penghibur yang sudah dilalap banyak pria? Kau cari mati. Diam kau! Anak durhaka. Semua yang dilakukan Wenying adalah untuk membela keluarga Xia. Beraninya kau menyentuhnya. Membela keluarga Xia? Dengan terus menghina Zi seperti ini, kalian justru menghancurkan keluarga Xia. Apa kalian tahu, keluarga Xia bisa bekerja sama dengan grup Santoso hanya karena Beichen melihat wajah Ji. Jangan-jangan kau bilang pria hidung belang ini adalah direktur grup Santoso? Bagaimana kalau memang aku? Orang sepertimu dengan anggur murahan puluhan ribu rupiah berani mengaku sebagai direktur grup Santoso? Benar! Orang sehebat Direktur Xiao mana mungkin tertarik pada Kak Zi, pelacur murahan yang bisa dimiliki siapa saja. Kalian benar-benar sudah tak bisa ditolong. Luji hanyalah barang bekas yang dijual di klub malam. Direktur Xiao meski tertarik pada seekor anjing tak mungkin tertarik padanya. Ku beritahu, keluarga kami akan segera bekerja sama dengan grup Santoso. Jika kalian menyinggung keluarga Xia, berarti menyinggung grup Santoso. Jadi, menurut kalian, grup Santoso bekerja sama dengan kalian agar kalian bisa bertindak semena-mena di sini, ya? Wenzuo memang tak pernah berbohong. Orang ini benar-benar berkesan luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar direktur grup Santoso? Asisten Wang keluarga Xia ini hanyalah di Provinsi Lazuardi keluarga kelas bawah. Mengapa Direktur Xiao bersusah payah seperti ini untuk pada hari ulang tahun Xia Hongyi menyerahkan kontrak? Keluarga Xia beruntung punya cucu perempuan yang baik. Kedepannya, keluarga Xia akan melesat tinggi. Oh, begitu rupanya. Jika keluarga Xia bisa di hadapan Direktur Xiao membicarakan hal baik tentangku, maka posisi manajerku ini mungkin bisa naik lagi. Ayah, bagaimana mungkin dia adalah direktur grup Santoso? Jangan sampai kau tertipu oleh orang seperti ini. Seperti Luji ini, sampah hanya pantas dipasangkan dengan orang seperti ini. Kau. Apa engkau lagi? Asisten kakek Xia baru saja bilang, Zhao Qian dari grup Santoso manajer Zhao sebentar lagi akan mengantarkan kontraknya sendiri. Nanti, jika dia tahu kau menyamar sebagai direktur Xiao mungkin, hanya akan membuatmu kewalahan. Aku yang kewalahan. Akulah yang menyuruhnya datang untuk mengantarkan kontrak hari ini. Jika aku tahu keluarga Xia seperti ini, aku pasti tidak akan membiarkan Zi menerima perlakuan tidak adil ini. Omong kosong, kerja sama kami dengan grup Santoso, semua berkat usahaku. Kau terus-terusan bilang kau memerintahkan manajer Zhao.
Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Direktur Grup Santoso. Direktur Xiao adalah orang terkaya di Provinsi Lazuardi. Apakah kau melihatnya biasanya bersikap rendah hati, tidak sering muncul di publik, lalu berani-beraninya menyamarkan sebagai Direktur Xiao untuk membela si jalang kecil ini? Jika kau adalah Direktur Xiao, aku adalah nenek Direktur Xiao. Kau berani menghina nenekku, kau cari mati. Bacon, Kau cari mati? jangan kotori tanganmu karena mereka. Kalau keluarga Xia semuanya orang jahat seperti ini, kurasa kita juga tak perlu tinggal di sini lagi. Ziyi, Bu, ayo kita pergi. Baik. Berdiri. Keluarga Xia bukan tempat yang bisa kalian datangi seenaknya dan pergi sesuka hati. Kau berani berbuat onar di sini, merusak pesta ulang tahun ayahku. Kau harus bayar konsekuensinya. Si gadis palsu. Bagaimana bisa tatapannya begitu tajam? Ayah, bajingan ini. Dia bukan cuma mengacau pesta ulang tahun ayah, tapi juga berulang kali menyerangku dan Luro. Dia sama sekali tidak menghormati ayah. Ayah jangan sampai melepaskannya. Ayah! Orang-orang tangkap ketiganya. Tak kusangka, pria liar yang dicari Lu Ji ini lumayan jago. Bacon, hati-hati. Zi! Kau baik-baik saja? Zi, baik-baik saja. Aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Mau mati masih bisa bicara besar. Serang semuanya, bangsat semua. Cepat, serang semua. Hentikan semua. Manajer Zhao, kok Anda datang? Kakek sedang merayakan ulang tahunnya. Asisten khusus Wang sengaja menyuruh saya datang untuk menyerahkan kontrak ini. Anggap saya sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek. Direktur Xiao sangat menghargai keluarga Xia. Sepertinya keluarga Xia kalian akan segera melambung tinggi. Nanti, jangan lupa di hadapan Direktur Xiao bicarakan yang baik-baik tentang saya. Manajer Zhao, Anda terlalu sopan. Setelah saya bertemu Direktur Xiao, pasti tidak akan melupakan Anda. Ayah, lihat. Dengan kontrak ini, kerjasama kita dengan keluarga Xiao bisa dianggap sudah terlaksana. Keluarga Xia beruntung memiliki cucu perempuan yang baik. Kedepannya, keluarga Xia akan melambung tinggi. Sepertinya ini adalah cucu perempuan kakek Xia. Direktur Xia, cucu perempuanmu ini sangat cantik. Pantasan saja Direktur Xiao tertarik. Ternyata karena Luro, Direktur Xiao baru mau bekerja sama dengan keluarga Xia kita. Manajer Zhao, saya ingin merepotkan Anda dengan sesuatu. Ini anak muda yang tidak tahu diri, datang ke keluarga Xia untuk membuat keributan. Yang paling parah adalah dia bahkan menyamarkan diri sebagai Direktur Xiao. Omong kosong. Direktur Xiao hari ini mengadakan rapat pemegang saham. Mana mungkin ada di sini? Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Berani-beraninya menyamar sebagai direktur utama. Kau tidak mengenal saya? Kau siapa sih? Pantaskah saya mengenalmu? Zhao Qian ini sepertinya orang baru, belum pernah bertemu aku. BJT Dikam. Hari ini Pak Xiao sendiri yang memerintahkan. Aku datang untuk menyerahkan kontrak ke keluarga Xia. Kamu berani menyamar sebagai direktur utama, berani juga menyentuh Nona Lu. Sekarang juga berlutut dan minta maaf. Kapan Nona Lu puas, baru boleh bangun. Dasar orang buta dan bodoh! Wang Cheng, datang ke keluarga Xia dalam 5 menit. Xia, semuanya segera ke keluarga Xia. Pura-pura, terus pura-pura. Wang Cheng, dia asisten pribadi Pak Xiao. Kamu pikir dengan menelepon sembarangan, berpura-pura memanggil namanya, asisten pribadi Wang akan datang? Sungguh menggelikan. Menurutku, kamu menyamar sebagai Pak Xiao sudah kecanduan. Kalau hari ini asisten pribadi Wang tidak datang, tidak seorang pun dari kalian bisa keluar dari sini. Bacon. Tidak apa-apa, kita tidak akan kenapa-kenapa. Tinggal 2 menit lagi. Aku lihat sampai kapan kalian berpura-pura. Kakek Xia, menurutku mereka tahu manajer Zhao akan datang, sengaja mengulur waktu untuk mempermalukanmu. Lebih baik, sekarang kita pukul dia, lalu buang aja. Ayah, sudah begini, kamu masih belum sadar. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Xia dengan tanganmu sendiri? Berlagak, serang mereka semua. Serang mereka semua.
Apa yang kalian lakukan? Asisten pribadi Wang, kenapa Anda datang? Pergi. Pak Xiao, bawahan terlambat datang. Pak Xiao? Pak Xiao. Apa? Bagaimana mungkin dia adalah Pak Xiao? Asisten Wang. Anda tidak salah lihat kan? Iya, dia itu Lu Ji, kekasih gelap si Jalang ini. Bagaimana mungkin dia adalah Pak Xiao? Saya sudah bekerja di sisi Pak Xiao selama 3 tahun. Bagaimana mungkin saya salah lihat? Ternyata dia benar-benar Pak Xiao. Kalau begitu tadi... Pak Xiao ini karena bawahan tidak bisa melihat menghina Anda. Tolong maafkan bawahan kali ini. Bukankah tadi kamu menyuruhku berlutut, memberi mereka hormat dengan menyentuh kepala ke tanah dan minta maaf, sampai mereka puas? Pak Xiao keluarga Xia yang menyesatkan saya karena itu saya menghina Anda. Ini salah bawahan, pantas mati bawahan, pantas mati. Tidak menyangka si Jalang ini malah mengandung anak Pak Xiao. Suaminya ternyata benar-benar Pak Xiao. Kenapa? Xiao, Pak Xiao, Pak Xiao. Pak Xiao, tolong jangan bunuh saya, Pak Xiao. Saya buta mata, mulut saya kotor. Tolong maafkan saya. Jangan marah pada kami, Pak Xiao. Zi. Zie. Tolong bantu Bibi katakan sesuatu yang baik. Kita kan satu keluarga. Zi. Sejak kamu tadi mau menghukum kami dengan aturan keluarga, kita sudah bukan satu keluarga lagi. Sekarang sudah terlambat. Pak Xiao, orang tua ini yang bodoh, mendengarkan fitnah, menyusahkan Zi dan Wenjuo. Tolong lihatlah atas nama saya sebagai kakekmu. Lihatlah usiaku yang sudah tua ini. Tolong berbelas kasihanlah. Terlambat. Wang Cheng. Ya. Manajemen internal keluarga Xia kacau. Moral keluarga buruk. Kerjasama dibatalkan. Penanggung jawab proyek, perilaku tidak pantas, dicopot dari jabatannya. Hancur, semuanya hancur. Ya, saya segera kerjakan. Bapak Xiao, jangan dibatalkan. Bapak Xiao. Bapak Xiao, kerja sama dengan keluarga Xia tidak bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan, keluarga Xia kami hancur. Wenjuo, kamu tolong bantu ayah bicara baik-baik dengan Bapak Xiao. Lagi pula kita kan masih satu keluarga. Sudah terlambat. Saat kau berusaha menghabisi aku dan Zi, kita sudah bukan satu keluarga lagi. Ibu? Ibu baik-baik saja. You're hit fit. Rumah ini sudah bukan milikku lagi. Dasar perempuan bajingan. Kenapa? Kenapa kamu yang bisa dapat cinta Xiao Beichen? Bagaimana kabar ibu? Selama bertahun-tahun ini, ibu sudah berkorban banyak untuk keluarga Xia. Tak disangka mereka adalah orang-orang yang tak tahu terima kasih. Tapi setelah dibujuk beberapa waktu ini, kondisi ibu sudah jauh lebih baik. Syukurlah, kamu merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku hampir saja membahayakan anak kita lagi. Dokter sudah memeriksa, katanya sama sekali tidak apa-apa. Anaknya kuat, seperti kamu. Mengenai keluarga Xia, kerjasama sudah dibatalkan. Perusahaan mereka, karena terlalu bergantung pada proyek ini, hampir tidak bisa bertahan. Xia Hongyi juga jatuh sakit karena marah. Itu sudah sepantasnya mereka terima. Aku tahu di hatimu masih sedih. Lagi pula, itu adalah keluarga ibumu. Tapi beberapa orang tidak layak. Bacon. Untungnya ada kamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dasar bodoh. Ini semua sudah seharusnya aku lakukan. Oh ya, aku berencana mengadakan sebuah jamuan makan malam untuk memperkenalkanmu secara resmi kepada semua orang. Jamuan makan malam? Tidak usah terlalu berlebihan. Sangat perlu. Aku ingin seluruh kota tahu bahwa kamu, Lu Ji, adalah istri yang dinikahi secara sah oleh Xiao Beichen. Aku lihat siapa lagi yang berani mengganggumu nanti. Zi, aku sudah menyiapkan beberapa gaun untukmu. Ini terlalu banyak, Beichen. Asalkan kamu suka. Tapi sekarang perutku sudah besar. Pakai gaun juga tidak cantik. Siapa bilang Zi yang paling cantik? Kalau begitu kamu ganti dulu, aku turun tunggu kamu. Ya.
Beichen, Iya. Zi sudah bulan besar. Kamu harus benar-benar melindunginya. Jangan lagi seperti waktu itu. Nenek, jantung ini tidak kuat. Tenang saja, Nenek. Aku pasti tidak akan lagi membuat Zi terluka. Beichen, bagaimana cantik? Cantik. Sabar dibuat khusus untukmu. Kalau begitu, kita pergi. Ya. Kami pergi, Nenek. Ya, baik. Xiao Beichen bakal ada pesta. Mau perkenalkan si bajingan Luji ke para pejabat provinsi. Berdasar apa? Berdasar apa? Monica Halim selalu kujinjak. Sekarang malah mau jual anak perempuan untuk mengungguliku. Bu Wenying. Bajingan. Kau pembawa sial. Kalau bukan karena kau menghasut, kami juga takkan sampai bermusuhan dengan Luji. Keluarga Xia kami juga takkan sampai seperti sekarang, diambang kebangkrutan. Bu Wenying, ini semua salahku, maafkan aku. Aku yang menyeretmu dan kakek Xia ke dalam masalah. Tapi dengarkan aku. Aku punya cara untuk membangkitkan kembali keluarga Xia. Dengan kemampuanmu? Dengarkan aku. Aku dapat kabar. Direktur Xiao di klub malam dibius orang. Lalu tidur dengan Luji, baru mau membantunya. Kalau Luji bisa dapatkan Direktur Xiao dengan cara begitu, asal aku bisa dekati dia di pesta nanti, dia pasti nurut padaku. Nanti kerjasama apa yang keluarga Xia mau, semua terserah ibu. Kau mau gimana? Xiao Beichen bukan orang biasa. Tak mudah mendekatinya. Tenang, Sa. Aku punya caraku sendiri. Terima kasih atas kehadiran para hadirin. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk secara resmi memperkenalkan istri saya. kepada kalian semua, Ibu Luzi. Zi adalah nyonya rumah keluarga Xiao, dan anak di dalam kandungannya juga akan menjadi satu-satunya penerus keluarga Xiao di masa depan. CEO Xiao dan Ibu Xiao sungguh pasangan yang serasi, jodoh yang ditakdirkan. Selamat, selamat! Ibu Xiao sungguh berwibawa, berdiri di samping CEO Xiao, sungguh pasangan yang sempurna. Tak disangka CEO Xiao cepat sekali menikah, bahkan mengumumkannya dengan begitu meriah. Sepertinya Ibu Xiao ini pasti punya cara yang luar biasa. Luzi, dasar perempuan licik. Berdasarkan apa kau berdiri di sampingnya dan menikmati semua kehormatan ini? Sebentar lagi, semua ini akan menjadi milikku. Nanti, kamu beri gelas anggur ini kepada Xiao Beichen. Setelah berhasil, 200.000 yuan ini akan menjadi milikmu. Itu kan CEO Xiao, bagaimana kalau ketahuan? Lamuan dia kawadi. Setelah berhasil, aku akan memberimu 2 kali lipat. Aku duluan ke sana ya, silakan ngobrol. Beichen, kamu baik-baik kan, Maaf? Maaf Pak Xiao, aku tidak bermaksud. Sudahlah, aku balik ke kamar ganti baju. Kamu duluan cari ibu, aku nanti nyusul. Oke, kamu cepat ya. Ada yang tidak beres. Minuman itu bermasalah. Pak Xiao, sekarang kamu merasa panas kan? Susah banget ya. Jangan khawatir, aku datang untuk membantu kamu. Ibu, Beichen sudah lama pergi belum kembali. Aku mau lihat dia. Ya, kamu pergi saja. Kamu datang kenapa? Siapa yang izinkan kamu masuk? Zi, keponakan baikku. Aku datang khusus untuk minta maaf. Di keluarga Xia sebelumnya, kami sudah dibutakan. Maafkan kamu dan ibumu. Kami tahu sudah salah. Maafkan aku ya, Bibi. Minta maaf tidak perlu. Kamu cepat pergi. Jangan buru-buru, Zi. Bibi masih banyak mau bicara dengan kamu. Dia menghalangi aku untuk menemui Beichen. Pasti ada hal yang tidak bisa diungkap. Menyingkir. Aku mau mencari Beichen. Kamu tidak boleh pergi. Kamu? Siapa yang izinkan kamu masuk? Pergi. Bapak Xiao, jangan marah-marah padanya dong.
Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku lebih muda dari Luji, lebih bersih darinya. Asalkan yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Menyingkir, dasar tak tahu malu. Seumur hidupku, Xiao Beichen hanya punya satu wanita, Luji. Kalau kamu berani mendekat satu langkah lagi, jangan salahkan aku kalau tidak sopan padamu. Luji, lagi-lagi dia, si Jalang itu. Apa sih bagusnya dia? Dia cuma seorang pelacur yang melayani di klub malam. Berapa banyak pria yang sudah tidur dengannya? Kamu tidak tahu. Apakah anak di perutnya adalah keturunanmu? Kamu juga tidak tahu. Dia hanyalah seorang makhluk kotor dan hina. Diam! Luji, demi menyelamatkan ibunya, dia bisa menanggung malu dan beban. Bagaimana denganmu? Wanita jahat sepertimu bahkan tidak pantas mengangkat sepatunya. Bapak Xiao, sekarang kamu bicara seenaknya ya. Nanti belum tentu lagi. Efek obat ini tidak mudah ditahan. Sekarang di luar semuanya adalah Provinsi Lazuardi pejabat dan orang terhormat. Asalkan kita sudah berhubungan, kamu demi nama baik keluarga Xiao harus bertanggung jawab padaku. Ternyata obat itu kamu yang beri, dasar Jalang. Bapak Xiao jangan khawatir. Aku di sini untuk membantumu menetralisir obatnya. Kamu tidak boleh pergi. Lepaskan. Kamu tidak boleh pergi. Kamu mau apa? Kamu mau apa sih? Zi, maafkan Bibi kecil ya. Bibi kecil tahu dia salah. Aku bersedia untuk bersujud, masih tidak cukup, Zi. Bagaimanapun kita adalah keluarga saudara. Bagaimana kamu bisa tega melihat kami dalam keadaan terjepit? Orang yang lebih tua bersujud kepada yang lebih muda, tidak pantas. Tunda sebentar lagi. Tunggu Luro berhasil. Nasi sudah menjadi bubur. Saat itu keluarga kami, keluarga Xia, akan menjadi keluarga kerabat langsung dari keluarga Xiao, keluarga paling kaya. Lihat siapa yang masih berani meremehkan aku. Zi, kakak. Di mana bisa memaafkan? Maafkanlah. Bagaimanapun kita adalah satu keluarga. Kamu tidak boleh setelah sukses, lalu tidak mengenali keluarga miskin. Satu keluarga? Kamu tidak pantas. Siapa yang mengacaukan pesta keluarga Xiao kami? Siapa yang berani mengacau-acau pesta keluarga Xiao? Menyakiti keluarga besarku, memukul menantu perempuanku. Satpam, kendalikan dia. Ciyi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu mau menghadapinya bagaimana? Nek! Beichen pergi lama sekali, belum juga kembali. Aku mau pergi lihat dia. Baik. Kita juga pergi. Pak Xiao, jangan khawatir. Aku datang untuk membantumu cari penawarnya. Menggoda dan memberiku obat. Wanita sepertimu, sentuh sedikit saja aku sudah jijik. Bahkan kakak iparmu sendiri berani pakai cara-cara kotor seperti ini. Apalagi yang tidak akan kamu lakukan. Xiao Beichen, sekarang hanya aku yang bisa membantumu. Kalian sedang apa? Sekarang cuma aku yang bisa bantu kamu. Kalian lagi ngapain? Zi, bukan seperti yang kamu pikirkan. Beichen, aku percaya sama kamu. Kak Zi, Pak Direktur Santoso bilang jatuh cinta pada pandangan pertama sama aku. Dia maksa narik aku masuk kamar. Sekarang aku benar-benar malu ketemu orang. Tamu peran yang ini. Untuk mulutmu yang penuh kebohongan. Sama seperti ibumu yang selingkuhan itu. Tidak tahu malu. Tamu peran yang ini. Untuk kelicikan dan kecuranganmu. Mau pakai cara rendahan kayak gini lagi. Untuk merusak hubungan kami sebagai suami istri. Luji, yang jelas-jelas Xiao Beichen, yang ngerjain anak angkatku. Luro kamilah korbannya. Berdasarkan apa kamu berani mukul keluarga kami, keluarga Xia? Aku percaya Beichen. Kalau dia bilang enggak, ya berarti enggak. Kalian masih mau pakai cara rendahan kayak gini untuk merusak kami. Jangan mimpi. Aku ini masih perawan, dikerjain kayak gini sama dia. Kalian hari ini, kalau enggak kasih aku penjelasan. Aku lompat dari sini, lagian aku juga udah malu ketemu orang. Xia Wenying, kamu sama aja kayak si Jalang Luro ini. Tidak tahu malunya minta ampun. Cukup omong kosong, semua orang udah lihat. Pak Direktur Santoso sama anak angkatku. Di kamar saling tarik-menarik. Ini fakta. Nama baik anak angkatku sudah hancur. Hari ini, semua orang penting di Provinsi Lazuardi ada di sini. Keluarga Xiao, kalau nggak bisa kasih Luro kami penjelasan yang memuaskan, kami akan sebarkan hal ini kemana-mana. Nanti lihat. Muka grup Santoso mau ditaruh di mana? Kalian sebenarnya mau apa? Sederhana. Aku mau kamu cerai sama Luji.
lalu nikahi Luro dengan meriah. Aku mau kamu bercerai dengan Luji, lalu menikahi Luro dengan meriah. Kalian hanya mimpi di siang bolong. Sudah berkali-kali menghina anakku. Sekarang malah mau merusak rumah tangganya. Kalian benar-benar jahat sekali. Menikah dengan cara yang sah, dia saja yang nekat memberiku obat. Dan merayuku, pantaskah dia? Xiao Beichen, kamu bilang Luro memberimu obat, mana buktinya? Siapa yang lihat? Kalian berdua sendirian di satu kamar, berpelukan dan bergandengan. Banyak pasang mata melihatnya dengan jelas. Sekalipun kamu berdebat sampai langit runtuh, kamu tetap yang salah. Kalian pikir Xiao Beichen ini gampang ditindas? Bawa orangnya ke sini. Bukti. Ini buktinya. Saat aku minum tadi, sudah sadar gelas itu ada masalah. Hanya takut menyakiti Ji, jadi aku ikuti saja rencanamu. Kalian pikir rencana busuk kalian bisa menjeratku, Xiao Beichen? Selamat ya. Selamat. Terima kasih. Sungguh pasangan yang serasi. Tidak, minuman ini ada masalah. Segera selidiki rekaman CCTV pesta. Tangkap orang yang mencurigakan. Katakan siapa yang menyuruhmu? Tuan Xiao, dia, wanita inilah. Dia memberiku sejumlah uang besar. Dia yang menyuruhku memasukkan obat ke dalam gelas Tuan. Obatnya juga dari dia. Tuan Xiao, ampunilah. Aku hanya serakah sesaat. Aku salah. Aku tidak berani lagi lain kali. Omong kosong, kamu sedang berbohong. Kapan aku memberimu obat? Aku tidak bohong. Ini kartu bank yang kamu berikan. Sekarang aku kembalikan. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Masih mau membela diri apa lagi? Habislah. Semuanya sudah berakhir. Wang Cheng, dengan tuduhan pemerasan, fitnah, dan pencemaran nama baik, gugat mereka. Ya, Direktur Xiao. Jangan kami tahu kami salah. Si kakak. Semua ini dihasut oleh Luro. Semuanya perbuatannya. Aku ditipu olehnya. Kumohon lepaskan aku. Kakak tolong minta ampun ke Direktur Xiao untukku. Lepaskan aku. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Kakak Zi, aku mohon padamu, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Bawa mereka pergi. Beichen, maaf. Semua ini gara-gara aku. Kita ini satu keluarga. Mana ada urusan mencelakakan atau tidak? Ada apa, Zi? Zi, kamu kenapa? Kamu kenapa? Perutku agak sakit. Entah apakah ini karena tadi terlalu panik. Apa ini tanda mau melahirkan? Cepat ke rumah sakit. Cepat, panggil ambulans, cepat. Hati-hati. Zi, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Perawat, kenapa istri saya belum keluar? Pak Xiao, ini persalinan pertama istri. Prosesnya akan lebih lambat. Saat ini kondisinya stabil. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Baik, terima kasih. Beichen, jangan panik. Zi dan anak akan selamat. Zi, nanti aku tidak akan pernah lagi membuatmu menderita seperti ini. Sudah lahir. Selamat Pak Xiao, selamat Nenek. Istri melahirkan dengan selamat. Seorang putri kecil yang cantik. Ibu dan anak selamat. Wah, cantik sekali ya. Zi, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku ingin melihat anak kita. Baik. Persis seperti Beichen waktu kecil. Sangat mirip denganmu. Nanti kita bertiga sekeluarga selamanya bersama. Aku akan menggunakan hidupku melindungi kalian, menyayangi kalian.